Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi produktif yang berjudul Menciptakan Nilai Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. Dan perkenalkan, nama saya Ruwiati dari kelas 12 PDPM 1 dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Halo, nama saya Elisa Gita. Halo, perkenalkan nama saya Robilin dan rekan saya. Hai, nama saya Sofat Raja. Langsung saja, mari kita saksikan video produktif dari kami. Selamat menyaksikan. Definisi manajemen hubungan pelanggan. Apa sih itu definisi manajemen hubungan pelanggan? Manajemen hubungan pelanggan adalah suatu pengetahuan terkini mengenai para pelanggan individual secara konsisten untuk keperluan perancangan produk dan jasa yang dikomunikasikan secara interaktif dalam rangka mengembangkan hubungan jangka panjang yang berkesinambungan untuk saling menguntungkan. Jadi, itu adalah salah satu definisi manajemen hubungan pelanggan. Selanjutnya ada Materi selanjutnya adalah manfaat Customer Relationship Management. Yang pertama ada confidence benefit, yaitu senang membeli pada orang yang dikenalnya karena merasa resikonya berkurang. Yang kedua, social benefit, yaitu setelah memiliki relationship, maka pelanggan tidak akan merasa asing terhadap suatu tempat meskipun banyak orang. Yang ketiga, special treatment benefit, yaitu pelanggan tersebut memperoleh special deal, diskon pelanggan yang cepat bahkan diantar ke rumah dan sebagainya. Kunci dalam membangun sebuah hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, yaitu ikatan hubungan di mana kedua pihak membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu adalah kepercayaan, di mana masing-masing pihak akan mencapai janjinya dan tidak akan merugikan pihak lainnya. Yang ketiga yaitu empati. Empati dapat diartikan sebagai usaha memahami hasrat dan keinginan seseorang. Yang keempat yaitu reciprocal. Kedua pihak saling memberikan sesuatu yang menguntungkan keduanya. Materi selanjutnya adalah karakteristik yang membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada relationship. Relationship itu adalah suatu proses berkelanjutan yang panjang, tidak mungkin membangun suatu relationship hanya dalam suatu waktu. Dalam hal ini, kita tidak bisa melakukan komunikasi yang bersifatnya intim, tetapi lebih sifatnya umum. Yang kedua ada komitmen. Komitmen akan kuat jika masing-masing pihak rela melakukan investasi, baik investasi dalam ruang waktu, kesetiaan, dan sebagainya. Yang ketiga ada ketergantungan. Ketergantungan yang baik adalah sifat volunteer atau sukarelawan, yaitu sebuah kondisi di mana pelanggan merasakan adanya manfaat dan ketergantungan tersebut bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Materi selanjutnya adalah tujuan manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, mendapatkan pelanggan. Kedua, mengetahui pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Yang keempat, mengembangkan pelanggan yang menguntungkan. Yang kelima, merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. Materi selanjutnya adalah konsep Customer Relationship Management. Yang pertama adalah penciptaan nilai pelanggan yang bertujuan memaksimalkan pendapat transaksi tunggal, keunggulan bersaing berdasarkan harga, kemampuan prodiver yang membuat pelanggan menghasilkan nilai untuk mereka sendiri, dan membina hubungan dalam jangka panjang pelanggan. Yang kedua, melihat produk sebagai suatu proses. Perbedaan antara barang dan jasa tidak berarti lagi. Produk dilihat sebagai suatu entitas yang mencakup pertukaran antara proses yang dijalankan prodiver dengan proses yang dijalankan oleh pelanggan. Yang kedua, tanggung jawab prodiver.
suatu perusahaan dapat membina hubungan yang lebih kuat hanya jika perusahaan bertanggung jawab dalam membangun hubungan tersebut dan menawarkan para pelanggannya untuk menghasilkan nilai untuk mereka sendiri. Komponen manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, orang atau people, yaitu di mana dimensi manusia diperhatikan adalah seperti struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, bahkan program change management serta menyeluruh. Yang kedua, yaitu proses atau process, yaitu satu, identifikasi, yang kedua, diferensiasi, yang ketiga, interaksi, yang keempat, personal selling atau personalization. Yang ketiga, teknologi atau teknologi, itu menginteraksikan seluruh perusahaan mencari data, memilih serta mengkualifikasi apa yang diinginkan dengan adanya hubungan antara front dengan back office. Program Customer Relationship Management. Nah, program ini dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama ada continuity marketing, dan yang kedua ada one-to-one marketing, dan yang ketiga ada partnering program. Baik, langsung saja mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu continuity marketing. Continuity marketing yaitu digunakan untuk pelanggan distributor. Continuity marketing program dilaksanakan dalam bentuk program-program penambahan yang berkelanjutan melalui program JIT. Apa sih itu JIT? JIT yaitu Just in Time singkatannya, termasuk dalamnya sampai proses pemasaran elektronik dan perencanaan. Baik, dilanjut pembahasan bagian kedua yaitu one-to-one marketing. Apa sih itu one-to-one marketing? One-to-one marketing yaitu teknik pemasaran produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan. Nah, sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan preferensi mereka masing-masing. Dilanjut bagian ketiga yaitu partnering program. Apa sih itu partnering program? Partnering program adalah sebuah hubungan kementerian antara pelanggan dan pemasar untuk melayani kebutuhan pemakaian akhir. Dalam pemasaran massal terdapat 2 tipe partnering program, di antaranya yaitu ada co-branding dan affinity partnering. Nah, itu semua adalah bagian dan penjelasan dari program Customer Relationship Management. Nah, dilanjut definisi database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan customer atau database adalah kumpulan informasi komparatif yang terorganisasi tentang pelanggan, persorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran, di antaranya seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa. Pemasaran database adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database. Pelanggan adalah database lain, produk, pemasok, penjual peralatan untuk menghubungi, interaksi, dan membangun hubungan pelanggan. Materi selanjutnya adalah gudang data dan panggilan data. Melalui panggilan data pada gudang data, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang individu, tren, dan segmen dari kumpulan data. Perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara, yaitu mengidentifikasi prospek, memutuskan pelanggan, memperdayam loyalitas pelanggan, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan, menghindari kesalahan pelanggan yang serius. kelemahan pemasaran database dan CRM. Jadi, kelemahan pemasaran database dan Customer Relationship Management itu memiliki 4 kelemahan. Di antaranya, yang pertama ada masalah terkait proses membangun dan mempertahankan database pelanggan, bahkan memerlukan investasi besar.
Masalah yang kedua yaitu terkait tentang sulitnya semua orang agar berorientasi pada pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. Masalah yang ketiga yaitu terkait tentang bahwa tidak semua pelanggan suka mengetahui bahwa perusahaan mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka. Jadi itu kesalahan ketiga atau permasalahan ketiga. Nah, dilanjut permasalahan yang keempat yaitu terkait tentang bahwa adanya asumsi di belakang CRM atau Customer Relationship Management mungkin tidak selalu benar. Sebagai contoh, mungkin lebih mahal bila perusahaan melayani pelanggan yang lebih setia. Nah, jadi itu semua adalah permasalahan dari pemasaran database dan customer relationship management. Dilanjut, Materi yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pelanggan adalah pemaksimal nilai karena mereka membentuk ekspektasi nilai dan bertindak berdasarkan ekspektasi nilai tersebut. Kepuasan pembeli merupakan fungsi kinerja yang dipersepsikan pada produk dan ekspektasi pembeli. Bahwa kepuasan tertinggi menimbulkan loyalitas pelanggan yang tinggi pula. Kehilangan pelanggan yang sangat menguntungkan dapat sangat mempengaruhi laba perusahaan. Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah pemasaran hubungan. Maka dari itu diperlukan membentuk database pelanggan dan penggalian data untuk mendeteksi tren, segmen, dan kebutuhan individual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.